Sobat UPKK, balik lagi bareng aku, Rafa Syabra Syaida di Upcast, UPKK Podcast. Jadi hari ini spesial banget nih Sobat UPKK. Kenapa? Karena kita bakal bincang sama alumni UPKK. Keren banget kan teman-teman semuanya. Nah spesial hari ini kita bakal ketemu dan bincang-bincang sama alumni UPKK yang lolos PPG. Keren banget kan? So tanpa berlama-lama langsung aja Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Hai. Kakak katanya baru lolos PPG ya Kak? Alhamdulillah tahun 2024. 2024. Berarti udah tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Iya, bener Diam-diam aja loh Kak. Ya, alhamdulillah menjadi seorang yang beruntung dari sekian banyak juga yang lulus kan, dikasih kesempatan untuk ikut PPG. Cuman nih Kak ya, sebelum kita bahas lebih jauh nih Kak, Oke. mungkin juga Sobat UPKK penasaran juga nih Kak, karena Ya. banyak yang belum tahu PPG itu sebenarnya apa sih Kak? Ya, PPG itu singkatan ya. Jadi kalau kepanjangannya itu adalah program profesi guru. Nah, itu menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh kementerian yang tujuannya itu sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau jadi guru yang kompeten, ya kita harus punya namanya serdik kan. Jadi ujungnya itu kita harus mendapatkan atau mengambil yang namanya sertifikat pendidik melalui program PPG. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita ikut PPG itu kita masih bisa ngajar atau gimana tuh Kak? Ya, bisa. Tapi PPG itu dia terbagi dua. Apa tuh Kak? Jadi ada namanya PPG dalam jabatan, ada yang satu lagi itu PPG prajabatan. Kalau sekarang sudah dirubah itu namanya ya. Mungkin sesuai dengan peraturan mungkin ya. Jadi itu ada PPG untuk guru tertentu sama PPG calon guru. Nah, kalau PPG guru tertentu itu khusus dia untuk para guru yang sudah mengabdi di sekolah. Udah mengabdi berapa lama tuh Kak? Iya, kalau mereka sudah terdaftar, masuk dia dalam Dapodik. Nah, berarti dia masuk kategorinya di PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Berarti kakak PPG guru tertentu? Nah, kalau kakak alhamdulillah dapat kesempatan kemarin ikutnya di PPG prajabatan atau calon guru. Nah, jadi memang sebelumnya kakak sudah mengabdi ya, udah ngajar juga di sekolah itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Masih 2 tahun. Masih baru ya? Iya, dan memang belum masuk Dapodik ya? Belum masuk Dapodik, masih baru. Gitu. Jadi waktu itu ada program, kita iseng-iseng nih, kan handphone ini gunanya untuk cari informasi gitu kan. Jadi kita cari informasi. Ternyata ada program yang dicanangkan oleh pemerintah. PPG. Iya. PPG PPG prajabatan. Dan itu mungkin bisa dibilang telat ya tahunnya. Kenapa itu Kak? Karena ternyata tahun lalu sudah buka. Jadi tahun sebelumnya sudah buka, jadi itu programnya untuk tahun berikutnya. Jadi 2023 untuk tahun 2024? Ya, jadi 2022 sudah buka. Jadi kakak ikut yang di 2023. Nah, ikut di 2023, jadi ya kita coba. Kakak coba dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan lolos. Gitu. 2023 ke 2024 itu berarti panjang ya Kak? Iya. Jadi gini, kalau untuk PPG prajabatan itu memang masa pendidikannya lebih lama daripada PPG dalam jabatan atau guru tertentu. Kalau prajabatan atau calon guru itu mereka menempuh pendidikan selama 8 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau untuk full rentangnya itu mungkin bisa sampai 1 tahun. Sampai mereka dinyatakan dapat serdik. Dapat serdik. Lulus, kompeten, dapat serdik, itu mungkin sampai 1 tahun lah. 1 tahun. Iya. Lama banget. Lama ya? Gitu. Setara sama 2 semester kuliah. Tapi insya Allah ilmunya luar biasa. Jadi itu kayak kita ikut sekolah belajar gitu ya Kak? Atau kayak tes aja? Jadi awalnya kita itu mendaftar. Dan itu nasional. Seleksi nasional? Iya, seleksinya nasional. Jadi kebayang kan berapa banyak itu yang ini ya
mungkin teman-teman juga kebayang gitu berapa banyak yang ikut mendaftar untuk bisa mendapatkan kesempatan di PPG. Karena dulu sebenarnya untuk dapetin PPG itu harus Tes. mandiri loh. Dan itu keluarin biaya. Jadi sekarang nggak keluarin biaya? Enggak, Dibiayain free, pemerintah? dibiayain pemerintah. Ah. Jadi mungkin kita bisa bilang beasiswa ya. Ya semacam itu, hampir mirip gitu. sih. Kira-kira gitu. Karena memang biaya pendidikannya ditanggung full sampai selesai. Nah, dan kita mendaftar, itu ada beberapa tahapan. Apa aja tuh tahapan? Yang pertama kita harus mendaftar dulu kan, kemudian nanti kita harus ujian substantif. Oh, kayak uji coba dulu. Ya, uji coba. Jadi ujian substantif ini sama kayak ini. Kita ujian tes CAT Polri apa gitu. Tes masuk Iya, ya. tes masuk. Sama kan? Kayak UTBK Ya, juga. UTBK juga. Tapi memang yang diujikan itu adalah seputaran tentang kompetensi kita sebagai seorang calon guru. Ya. Dan pastinya sesuai dengan peminatan kita ambil. Jurusan kita juga milih jurusan. Kalau kita gurunya guru bangunan, nanti soalnya juga ada tentang bangunan. Ada juga yang umum, campur lah gitu. Berarti benar-benar persis kayak UTBK gitu ya? Bener, kayak UTBK. Ya memang harus diuji kan, supaya tahu bagaimana hasilnya kemampuan. Setelah substantif, nanti kita dinyatakan lolos, baru kita wawancara. Gitu. Baru wawancara. Nah, di wawancara juga nanti akan ditanya seputar tentang benar-benar kita minat tidak menjadi guru gitu. Kemudian pengalaman apa yang sudah ada, kenapa ingin jadi guru, apa hal-hal yang sudah pernah dialami, pernahkah kita berkecimpung di organisasi, ya terlibat ya kan. Kemudian juga pengalaman, itu semua diwawancara. Semua pengalaman kita ditanyain. Bener banget. Habis wawancara terus ngapain lagi? Langsung kita ikut habis sekolahnya? Wawancara kita menunggu pengumuman apakah kita diterima atau tidak. Jadi tesnya itu 3 tahap itu ya? Dari pendaftaran. Berarti kan pendaftaran administrasi dulu. Administrasi kalau lulus masuk tes substantif. Ya. Terus, kemudian setelah itu wawancara. Habis itu baru dinyatakan lolos. 4 tahapan aja hampir setahun loh. 4 tahapan. Itu susah banget. Iya kan? 4 tahapan itu baru awal dari proses PPG. Itu baru tes tahap awalnya. Benar. Terus apa lagi kalau udah pengumuman lulusnya, Kak? Ya, nanti kalau kita sudah dinyatakan lolos, kita kan akan ditempatkan di LPTK ya, atau di perguruan tingginya di mana gitu. Kalau kayak saya kemarin awalnya ngambil di UNP. Awalnya ngambil di UNP, cuman mungkin di UNP itu tidak ada jatahnya untuk jurusan. Jadi akhirnya saya dapatnya di Unimed. Unimed itu di Medan. Jadi orang Medan. Iya, setahun jadi orang Medan. Ya, pengalaman baru, lingkungan baru, adaptasi lagi. Jadi sungguh luar biasa lah pengalaman yang didapat. Itu luar biasa banget. Iya. Itu kayak ujian, itu harus sabar banget ya, Kak, deg-degan banget. Ya, karena kita merantau kan. Iya. Melihat lagi lingkungan daerah orang sambil menuntut ilmu di sana. Itu pas kakak ke Medan itu dibiayai nggak untuk asramanya, biaya hidupnya atau gimana? Nah, kalau misalnya di PPG itu yang dibiayai hanya uang kuliahnya saja, uang semester. Jadi kalau misalnya kita di selama kuliah tinggal dan lain-lain itu ya kita tanggung sendiri gitu. Tapi ya harusnya itu sudah bersyukur banget sudah dapat biaya pendidikan yang luar biasa kan. Karena UKT juga. Benar. Kalau mandiri itu biayanya sudah. Jadi ini salah satu program yang bagus pemerintah buat gitu. Ini patut dicoba buat teman-teman sobat UPKK nih yang mau jadi guru nih ya, Kak. Jadi harus pantau. Itu pantaunya di website mana tuh, Kak? Kalau di pengumuman biasanya ada di IG Kemendikdasmen atau PPG Kemendikbud sekarang.
teman-teman bisa pantau di situ. Biasanya tiap periode pasti buka. Periode. Tapi untuk tahun ini memang belum ada sih infonya ya, di 2025 ini apakah dia akan buka atau tidak. Berarti kira-kira tuh menuju akhir tahun ya Kak pengumumannya Kak? Biasanya ini dari pengalaman yang sudah terlaksana, PPG itu di pendaftarannya di Juli. Juli atau Juni gitu. Juli. Berarti bulan Jadi ya kuliahnya mulai di September. September. Karena kan emang ada proses yang di apa ya? Seleksi. Seleksinya cukup panjang. Jadi kuliahnya di September. Kemudian nanti sembari gelombang pertama jalan, itu biasa dia buka lagi gelombang berikutnya. Oh, berarti ada 2 gelombang. Iya. Nah, kalau di saya kemarin itu 3. 3 gelombang. 3 gelombang. Banyak banget dibuka Bener. kesempatan buat kita Banyak ya Kak. banget. Ada di September itu yang pertama. September Kemudian ini yang awal kuliahnya ya, September. Kemudian di Desember gelombang kedua. Boleh kalau nggak salah satu lagi waktu itu di Januari kalau nggak salah. Oh, berarti di awal tahun lagi ya? Iya, awal tahun. Tapi nggak tahu yang sekarang ya, karena emang belum ada belum info. ada konfirmasi. Betul. Masih nunggu pengumuman, jadi tetap dipantau ya Sobat UPKK. Iya. Nah Kakak, selama Kakak ikut tes, berarti kan Kakak udah administrasi, itu persiapan untuk tes itu ya. Kemarin itu Kakak ada ikut les, tryout atau semacam itu nggak Kak? Nah, sebenarnya untuk persiapan, ya namanya kita mau persiapan mengikuti sesuatu pasti harus ada ya. Cuman kalau saya lebih banyak, yang pertama sebenarnya sih kita minta doa. Bukan doa, apa namanya istilahnya ini? Doa itu pasti lah ya. Itu hal wajib. Nah, itu wajib. Doa orang tua mudah-mudahan dilancarkan gitu. Tapi namanya kita bukan gelombang pertama. Artinya kan ada gelombang yang sebelumnya, yang angkatan 2022. Yang setahun sebelumnya. Jadi kita cari-cari informasi. Kita cari-cari informasi. Kira-kira kalau ujiannya seputar apa gitu. Nah dari situlah baru kita bisa mulai menganalisis kan. Kira-kira soal-soal yang keluar tuh gimana. Jadi dari situ kalau udah tahu soal-soalnya, baru belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Ya sambil ngajar di sekolah, sambil belajar gitu. Ya mengisi waktu luang dengan memanfaatkan waktu supaya persiapan matang kan. Tapi guru sibuk banget nggak sih Kak itu waktu luang itu? Saya mama kan juga guru ya, betul. jadi ngeliat tuh di rumah udah kerja lagi periksa nilai anak lagi kan, jadi kayak waktu luang itu hampir kayak impossible gitu. Jadi gimana Kakak ngebagi waktunya waktu itu? Ya kalau kita tentu yang harus diutamakan itu tanggung jawab kan. Iya benar. Tanggung jawab kita sebagai guru yang mengajar. Jadi tupoksi guru kan mengajar. Kalau mengajar nggak boleh kita tinggal. Nggak boleh, itu kewajiban. Kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah tentu, tapi kan guru tidak mengajar always kalau tiap hari. Karena mungkin jadwalnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin kosong cuma ngajar gitu. Dan kalaupun hari Senin misalnya kan nggak full, nggak dari jam 7 sampai jam sore. Jadi ada waktu kosong, ya itulah sela-sela untuk kita manfaatkan. Jadi memanfaatkan waktu yang ada Kak, bener. sambil istirahat sambil istirahat. Nggak capek Kak? Manusiawi capek, tapi kita nikmatin aja prosesnya. Karena mau capai suatu kesuksesan butuh usaha kan. Iya, benar banget sih. Untuk capai satu kesuksesan itu memang butuh usaha. Kita harus berkorban lebih banyak ya Kak buat dapetin sesuatu. Selagi masih muda. Selagi masih muda selagi masih ada kemauan. Iya. Nanti nggak bisa lagi kan kalau udah itu udah susah. Mungkin ada banyak inilah apa namanya, banyak hal-hal yang kita nggak tahu ke depan gimana, tapi lagi masih muda, lagi sendiri ini kita manfaatin. Lagi sendiri? Oh iya dong. Masih belum, tapi udah ada calonnya kan? Bismillah. Ada menunggu undangan ya Kak? Mohon doanya aja. Amin. Dalam waktu dekat? No, kita lihat aja nanti. Kami tunggu ya Kak. Siap. Kalau bisa nih sebelum ganti kepengurusan sih. Masya Allah. Sukses dulu. Sukses untuk kita. Oke. Nah, berarti Kakak itu bukan tipe yang belajar SKS gitu ya Kak? Sistem belajar SKS itu
sebenarnya nggak maksimal. Kenapa? Iya, berarti kita mau ujian besok malamnya kita baru belajar kan. Iya, iya. Sebenarnya kita punya waktu banyak untuk belajar. Hmm. Jadi artinya gini, kita mau ujian itu kan yang diujikan adalah apa yang sebenarnya kita ajarkan di sekolah. Iya. Ya, nah. Jadi sebenarnya secara materi harusnya kita sudah paham dengan soal-soal yang sudah diberikan. Jadi waktu itu ternyata pas setelah ujian ya memang benar kayak kita kayak saya ngambil apa namanya guru SMK. Pas dilihat soalnya memang yang ini Yang biasa. soal-soal dasar-dasar gitu. Ya. Refresh ingatan kita Jadi lagi. ingatan kita kalau misalnya apa itu fondasi atau apa gitu kan, kalau di bangunan kita udah tahu gitu. Jadi kita cuma ngulang-ngulang lagi ya kan. Ngulang-ngulang lagi. Jadi sebenarnya tesnya nggak gitu sulit selagi kita mau belajar gitu. Ya, tergantung kita yang mempersiapkan diri. Kadang pasti mungkin tiap orang akan beda-beda ininya kan tantangannya. Tapi memang sangat banyak juga yang nggak lolos. Oh, dari jumlah pendaftar itu berapa orang yang lolos? Kalau persentasenya luar biasa ya. Maksudnya pendaftar itu karena ini kan seluruh Indonesia. Kita seluruh Indonesia. Tapi kalau kita bayangin aja lagi nih. Nah, yang di Sumbar aja lah. Karena kan kampus UNP kan kampus pendidikan. Iya, jadi yang menyelenggarakan PPG kalau sebelumnya itu baru hanya UNP. Ya, kalau sekarang mungkin udah ada kampus yang lain kayak Bung Hatta udah dapat bagian. Muhammadiyah kalau nggak salah udah dapat bagian juga ya. Nah, itu saja waktu itu kan baru UNP tuh. UNP saja berarti mungkin kalau bisa dibilang 50-50 lah antara yang diterima sama yang nggak lulus. Tapi memang kalau dilihat presentasi banyak juga yang nggak lulusnya gitu. Lebih banyak yang nggak lulus dibanding yang lulus. Karena mungkin antara kuotanya sama pendaftarnya. Kalau di awal tuh kuotanya disebutin nggak? Memang kuota nggak disebutin. Tapi kalau dilihat kayak saya, yang bangunan saja nih, yang daftar itu kalau nggak salah mungkin hampir ya 100 gitu. 100 orang atau sekitar 90-100. Cuman yang diambil hanya 11 orang. Waduh, 15 kalau nggak salah. 15 itu berarti 85 orang ya, terseleksi. Mungkin sekitar ya hanya sekian persen yang diambil gitu kan. Nggak sampai 20%. Iya. Atau kalaupun sekitar 60 yang ikut seleksi cuma diambil 15 orang kan berarti kan memang persentasenya jauh. Nah itu kan hanya baru yang saya ambil program PPG yang jurusan bangunan kan, belum yang lain kayak PGSD kan banyak, belum IPA. Ya dulu IPA, belum informatika. Wah, jadi banyak. Itu pas masa-masa kakak nunggu pengumuman itu kakak sempat overthinking gitu nggak kak? Iya, sangat. Terus kakak nanganin itu gimana tuh? Karena kita pasti karena seleksinya nasional ya. Jadi kan pasti tahapannya menunggu semuanya selesai baru diumumkan. Cuman mungkin tidak terlalu tidak terlalu memikirkan kali hasilnya. Karena kan sambil ngajar. Tapi selalu juga ngecek. Karena takut juga kan. Artinya gini. Kalau untuk yang saya kan vokasi ya. Oh, kakak vokasi. Iya. Untuk guru vokasi atau guru SMK. Guru SMK itu setiap gelombang itu nggak buka. Maksudnya? Jadi dia hanya buka kalau dia ada 3 gelombang, dia hanya buka di satu gelombang. Berarti untuk jadi kesempatannya lebih kecil gitu. Iya. Jadi beda kalau misalnya dia guru umum. Itu tiap gelombang dia buka terus. Iya. Jadi nggak was-was kita nih. Nggak was-was. Jadi makanya ketika ujian betul-betul dioptimalkan gitu kan. Sempat burn out nggak kak? Kayak stres gitu kan, udah sebelum ujian gitu ya, udah kuotanya sedikit gitu, maksudnya cuma 1 kali buka lagi, terus kayak kita nggak tahu nih bakal lulus atau enggak gitu, sambil ngajar juga. Iya, tentu overthinking pasti, ya kan? Karena saya sendiri juga tahu teman-teman yang ikut
juga rata-rata teman-teman satu kuliah. Hmm. Dan itu bukan hanya yang apa namanya yang baru fresh graduate, Iya. tapi yang udah tamat 3 tahun 4 tahun ya, yang Bersaing sebelum-sebelumnya sama senior juga. bersaing sama senior juga. Waduh. Jadi kita udah disatukan nanti di dalam kelas kan dengan BP yang berbeda Iya. gitu. Jadi ya pastinya overthinking ya. Cuman berusaha gimana Gimana? melawan overthinking Melawan. lah gitu. Yang penting kita ujiannya maksimalin aja. Coba Eh, dulu aja. artinya kalau emang rezeki berpihak pada kita, mungkin itu udah jadi hak kita kan. Iya Benar nggak? banget. Iya, Meski makanya itu dia Tuhan. iya dia diatur Tuhan. Nah ternyata saya dapat rezeki itu gitu. Alhamdulillah. Tahun Alhamdulillah. 2023 menuju 2023 2024. menuju 2024 mulainya di September kemarin. Mulai September. Itu berarti PPG ini seumur hidup ya dia? Atau ada PPG 2, 3? No, Cuma sekali. PPG itu sekali. Sekali. Jadi dulu sebenarnya kalau mau jadi guru itu kan kita harus ambil yang namanya akta 4 ya. Tempat itu Ya sama istilahnya kompetensi. Jadi kalau guru dinyatakan kompeten, dia udah megang itu nama akta 4 itu. Tapi itu mungkin udah lama ya. udah lama. Udah selama banget. Udah setelah itu berganti menjadi Serdik, Serdik sertifikat pendidikan. lewat PPG ini. Lewat PPG. Cuman dulu mekanismenya berbeda-beda. Kalau misalnya apa namanya eh tahun-tahun sebelumnya Iya. gitu kan, PPG itu ya berbayar. Ya. Jadi kampus Kampus. buka program PPG, Iya. kita jadi mandiri lah gitu. Mandiri, Ya iya, sama kayak betul. kuliah seperti biasa kan, biaya sendiri gitu. Ya, kalau sekarang kan Udah dibiayain dibiayain pemerintah. pemerintah. Itu enak banget. Kalau guru yang sudah ngajar, udah di Dapodik, ya mereka tunggu panggilan Tunggu panggilan dari siapa nih, Kak? dari pemerintah. Jadi tunggu panggilan dari kementerian. Jadi guru yang sudah terdaftar Dapodik, kan kalau kita sudah mengabdi di sekolah, Iya. kita harus terdaftar Dapodik. Iya. Ya. Data pokok pendidikan lah gitu kan, di mana satmikal kita, satuan kerja kita di sekolah itu gitu. Nah, jadi nanti setelah itu mereka masuknya kategorinya di dalam jabatan, ya PPG dalam jabatan atau namanya sekarang guru tertentu. Dan itu kuliahnya nggak lama dari yang prajabatan. Ya mereka hanya online kuliahnya, daring ya. Bener, itu mungkin hanya beda-beda, ada yang 3 bulan 2 bulan. Kok cepat gitu? Kalau sekarang mungkin 1,5 bulan. Cepet banget. Iya. Kok nggak selama yang prajabatan? Beda, karena kalau mereka kan sambil mengajar. Tapi kakak juga sambil mengajar? Iya benar. Tapi kalau yang PPG, mereka harus korbankan juga ngajarnya. Iya kan? Iya. PPG prajabatan itu dianggap fresh graduate. Artinya belum bekerja sama sekali, belum pernah mengajar. Oh, jadi terhitungnya itu karena belum terdaftar di Dikti. Belum terdaftar di Dikti. Gitu. Jadi itu yang ngebedain. Jadi terhitung kayak mungkin bisa aja diganti sama yang guru yang kurang lebih seperti itu. Jadi beda-beda gitu ya. Aku kira tuh bakalan sama semua gitu. Cuman emang beda-beda. Berarti untuk yang udah mengabdi, kalau misalnya nggak dapat panggilan nggak bisa ikut PPG? Kalau yang mengabdi belum dapat panggilan, itu ya tunggu saja masa kerjanya. Karena ini mereka itu dipanggil sesuai dengan masa kerja. Biasanya siapa yang udah lama masa kerjanya baru dapat panggilan. Itu kalau untuk yang guru dalam jabatan yang guru tertentu. Tapi kalau yang prajabatan ini sekarang juga sedang masih belajar. Yang kalau sekarang gelombang berapa ya? Gelombang 3. Gelombang 1 2024 mungkin kalau nggak salah. Atau gelombang 2 2024. Yang lagi kuliah. Yang lagi sekarang, dan mereka sedang proses UKIN ya. Uji kinerja sama ujian KBPG untuk menentukan mereka kompeten atau tidak. Jadi kemungkinan tuh di akhir juga bisa jadi mereka nggak lolos. Ya itulah yang saya bilang tadi, tahapannya panjang kan.
Jadi bukan berarti kita udah ikut kuliah, Mm-mm. kemudian kita langsung Terus dinyatakan lolos, enggak. enggak. Oh, Jadi ketika kita udah melakukan prosesnya 1 tahun, mungkin kuliahnya 8 bulan gitu. mm-mm. Di akhir kita diuji lagi. Sama kayak ujian akhir ya. Iya, sama kayak ujian akhir kan. Mm-mm. Ya kalau misalnya kuliah, ya kita harus Iya. disidang dulu kan, kompre. Kalau ini kita harus buat UKIN. Oh, UKIN itu mereka akan buat nanti video pembelajaran. Hmm. Kemudian mereka akan buat nanti eh, modul ajar, Modul ya apa? kan, kemudian studi kasus. Mm-mm. Nah, setelah itu nanti itu yang akan menilai ya orang pusat kementerian Orang kan. kementerian langsung Mm. menilai Apakah pantas atau tidak tidaknya, apakah udah sesuai atau apakah hanya dibuat-buat gitu. Nah, itu kan mereka yang uji. Hmm. Nah, kalau misalnya dinyatakan uh, lolos, maka pengumuman nanti lolos. Tapi baru di UKIN kan, Iya. belum ujian UKPPG. Oh, ada lagi? Ada. Apa lagi tuh Kak ujian UKPPG? Jadi uji kompetensi PPG itu UKPPG itu ujiannya kayak tadi lagi ujian kayak substantif. Tapi kalau Terus substantif tentang dasar-dasar keilmuan kita, kalau UKPPG ini sudah mengarah kepada eh, materi tentang pendidikan. Ya, jadi kayak tentang problem solving anak, masalah-masalah yang Kemendidiknya berarti ya lagi ya. mendidik. Kemudian kita sebagai guru bagaimana membuat metode mengajar yang pas. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran. Kemudian bagaimana kita mengatur pola komunikasi dengan anak semua. Nah, jadi ujiannya ke sana semua arahnya. Itu setelah UKIN tadi. Nah, memang yang kita uji itu kan apa yang kita pelajari selama kuliah ya, 2 semester benar. Wow, itu nggak kebayang sih gimana. Nggak kebayang. Survival di sana. Saya kalau kuliah aja tugas kelompok, proyek itu udah bikin pusing ini, dan kita sendiri bikin video pembelajaran, bikin modul dan segala macam. Habis itu tes lagi. Itu juga belum tentu kita lolos gitu. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah PPG itu sebenarnya kalau dijalanin asik, tapi memang prosesnya panjang dan dengan tugas yang banyak itu pasti. Namanya kita ikut sebuah program kan pasti banyak. Untuk ya itu tadi menyandang gelar SPDGR kan? SPDGR. Tambah lagi Benar, gelarnya SPDGR kan. SPDGR. Jadi kalau misalnya di perawat itu kan nurse ya. Nurse. Mereka harus ngambil profesi kan tambah dia nurse. Ya, kalau guru kan ngambil profesi tambah gelarnya di belakang GR gitu. Berarti abang sekarang SPDGR nih. Alhamdulillah. GR-nya emang beneran kebawaan. Ya. Kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri semakin tinggi dalam mengajar. Ya, secara tidak langsung bekal bagi kita ya. Untuk bekal masuk ke kelas, menghadapi siswa ya. Menghadapi siswa. By the way ini kakak ngajarnya di mana nih kak? Di SMK Negeri 5 Padang. Oh, SMK 5 dekat sini dong. Gimana setelah PPG terus ketemu siswa lagi, gimana perasaannya kak? Tentunya rindu karena ketemu lagi dengan siswa-siswa yang sebelumnya belajar sama kita kan, kemudian harus berpisah sementara waktu demi pendidikan. Setelah itu balik lagi, setelah balik ketemu sama mereka lagi. Tapi selama PPG ternyata dapat pengalaman baru juga. Karena di sana kan kita magang. Iya. Kita magang PL. juga. Iya. Kita PL. Ke sekolah juga? Bener, kita ke sekolah juga. Berarti nambah experience lagi. Lebih banyak lagi lingkungan baru. Karena pasti tiap daerah kulturnya pasti beda. Gitu. Iya sih, benar. Jadi ya dinikmatin, penyesuaian. Kak, by the way di antara 4 tahap tadi ya, itu menurut kakak yang paling susah itu yang mana? Ujian substantif. Kenapa?
Karena namanya ujian pasti ada tantangan ya, ada tekanan. Tapi kalau kita nggak mengontrol, nggak jawab dengan baik, pasti banyak salahnya. Iya. Jadi ya betul-betul bagaimana kita bisa mengelolanya aja, menjawab dengan benar. Kakak pas ujian substantif itu pernah nggak sih kayak ngeblank tiba-tiba udah belajar nih, udah siap jauh-jauh hari terus tiba apa ya kemarin ingat Oh gitu iya, ngeblank. pasti. Terus kakak ngapain pas ngeblank itu? Ngeblank ya dengan kepercayaan diri aja, Cap-cucup. cap-cucup aja. Yang penting ini udah tepat jawabannya menurut kita ya. Iya. Mudah-mudahan betul. Tapi buktinya lolos. Alhamdulillah. Berarti cap-cucupnya tuh dengan doa nih. Kuat alhamdulillah, dan ya udah menyenangi lagi. Jadi nggak rugi-rugi banget cap-cucup. Alhamdulillah enggak. Tapi selain cap-cucup kakak ngapain tuh? Pas bener-bener Iya, udah pasrah atau pasrah aja? pasrah. Pokoknya mana jawaban yang menurut kita udah benar, mungkin kita ngikut aja, insting aja. Tapi kalau kita udah belajar, kita udah persiapkan dengan baik, Insya Allah terjawab semua kok. terjawab semua. Karena itu yang kita jalanin kan, harusnya kita udah tahu gitu. Nah kak, pas kakak selama ngikuti 4 tahapan itu, Ya. ada nggak sih sebuah secret resep gitu untuk persiapan kakak? Ya, sebenarnya untuk teman-teman yang akan mendaftar di PPG, mudah-mudahan PPG akan buka lagi ya, PPG Prajab. Apakah tahun ini atau tahun berikutnya. Tapi yang jelas teman-teman harus betul-betul mempersiapkan diri. Karena ikut PPG itu benar-benar niat dari hati kan. Iya. Siap nggak untuk menjadi seorang guru? Karena menjadi seorang guru kan memang bukan hanya modal ngajar saja, tapi memang kita harus punya bekal mendidik, mengajar, bagaimana meningkatkan kompetensi diri, ya kan? Jadi teman-teman betul-betul harus kuasain dulu intelektual ilmunya sesuai dengan yang dikuasain. Jurusannya. Iya, jurusannya. Ya mudah-mudahan nanti dari situ ketika tes, karena dia harus linear kan. Kita tesnya harus ngambil jurusan yang sesuai dengan bidang kita. Kalau dari situ kemudian ya diasah lagi kemampuannya, insya Allah dari situ pegangan kita, ilmunya kita paham, ketika kita ujian pasti bisa. Yang penting kita persiapkan diri mempersiapkan diri sematang mungkin, kemudian bertanya juga ke yang udah mencari experience dengan yang lain kan, supaya dapat pola gambaran ke depannya gimana gitu. Nah kalau kakak itu nanyanya itu ke yang udah lolos aja atau yang gagal juga? Ya ke siapa saja, yang penting karena pengalamannya pasti beda-beda. Iya. Mungkin di kita mungkin mereka ada kendalanya beda-beda, jadi kakak itu pasti bisa nanya. Berarti belajar dari berbagai perspektif. Nggak hanya kayak yang lulus saja. Kan mungkin nanti kalau misalnya nggak lulus, masalahnya di mana sih gitu, kendalanya apa memperbaiki gitu. Iya, jadi kita masih punya pegangan gitu. Dan nggak ngulang kesalahan yang sama. Ya keren banget sih materi hari ini. Betul kak, mau cobain nggak? Ya terima kasih. Minum dulu ya. Aduh panas. Betul panas kali ya, benar. Memang lagi musimnya kayaknya ya. Iya. Mau pagi, siang, malam juga walaupun hujan tapi hawanya panas juga. Iya loh, itu kenapa ya sekarang panas? Tapi pas ngajar nggak panas kan kak? Panas juga, cuman sabar juga. Double dong panasnya, luar dalam. Tapi demi anak bangsa. Benar. Dia menciptakan generasi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, by the way kak, balik lagi ke masa lalu. Kak kan anak organisasi UPKK. Jadi anak organisasi itu pengalamannya ngebantu kakak nggak salah satunya pas PPG itu? Sangat. Kenapa? Gini, kalau kita sudah bergelut ya, artinya sudah pernah bergabung di organisasi, itu akan melatih yang namanya mental. Salah satunya mental, baik mental untuk berbicara, public speaking. Kemudian kita kan udah mengembangkan diri. Iya. Nah dari situ kayak seorang guru nih, kayak saya kan seorang guru. Belajar untuk bicara ke depan itu kan juga melalui organisasi, terbiasa gitu. Jadi kayak kita udah terbiasa ngomong di depan orang banyak.
Jadi ketika ngomong depan siswa juga udah terbiasa. Dan lagi bekal di organisasi itu kan bukan hanya sekedar bagaimana kita berbicara, tapi ketika di sekolah kita juga kan di organisasi kita belajar bagaimana berdiskusi, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana rapat dan lain-lain. Itu kan semuanya terapkan lah ketika mengajar. Karena jadi guru bukan hanya tentang kita dengan siswa, tapi kita juga dengan rekan kerja. hubungan Juga. bersosialisasi. Hubungan sosialisasi. Jadi emang gitu. ngebantu banget ya. Ngebantu Nah, banget. organisasi. Jadi sebenarnya organisasi itu ngebantu di survival kita nanti Survival. habis dari kampus. Bener, bekal lah gitu. Bekal banget. Bekal banget. Jadi untuk ikut organisasi itu juga nggak merugikan kita, Enggak. malah nguntungin banget. Sangat menguntungin. Ya akademik kita kuatkan, ya kan, kita kembang pelajari terus. Kan karena ilmu itu kan akan baru selalu. Iya. Tapi kalau untuk kalau akademik itu kan belajarnya di kampus, di ketika di kelas kan Mm-mm. gitu. Tapi kalau untuk mengembangkan diri, yaitu belajarnya di organisasi. Di organisasi. Ya kita mau apa? Mau hebat berbicara di depan, yaitu belajarnya di organisasi. Atau kita mau survive diri kita dengan hal-hal baru, itu semua kan di Di organisasi. organisasi. Karena organisasi itu udah kayak tempat mininya dunia kerja. Iya, tempat mininya dunia kerja. Oke, keren banget sih sharing hari ini bareng Kak Bayu. Ya. Terima kasih banget ya Kak Bayu udah Sama-sama. menyempatkan hadir di Terima kasih Upcast kembali. hari ini. Nah, teman-teman, di sharing hari ini bareng Kak Bayu, Ya. kita banyak banget nih dapat insight seputar PPG dan juga pengalaman Kak Bayu di PPG, dan banyak banget informasi yang kita dapetin di PPG. Untuk itu, kalau teman-teman pengen ke PPG, jangan lupa ya pantengin websitenya, dan kalau mau informasi lebih lanjut juga bisa follow IG UPKK. Sampai jumpa di lain waktu. See you, bye-bye.